Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau bersabda. Bersabdalah pada jam ini, apabila kami selesai dari ibadah kami, hati kami boleh diperbaharui, pikiran kami boleh diperbaharui. Kami boleh siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya boleh share screen. Tinggal full screen, pendeta. Ya. Oke, selamat sahabat bagi kita semua. Saya senang karena pada sahabat ini boleh bersama-sama untuk berbakti, beribadah, mendengarkan sabda Tuhan. Terima kasih atas undangan yang diberikan untuk boleh bersama-sama pada sahabat ini. Dan terus terang saya senang bergabung dengan jemaat Mount Moriah karena semuanya beribadah dengan pakaian yang rapih tentunya ya. Kemudian suara Rafael tadi itu ya, suara sahabat. Ya, iya, Rafael suaranya bagus itu. Itu kalau jadi penyiar boleh itu ya. Makasih banyak juga bagi Poni yang protokol kita, makasih. Pada sahabat ini perkenalkan tadi sudah perkenalkan, kami berkati dengan 4 orang anak, 1 putri, Tuhan telah izinkan beristirahat, dan sekarang tinggal putra, belum ada yang menikah ya di antara mereka. Kita tahu bahwa tema dari organisasi kita sepanjang 5 tahun adalah I Will Go ya, dan tahun ini adalah memproklamasikan pekabaran 3 malaikat. Diawali dengan minggu sembahyang 10 hari berdoa ya. Ini saya senang 10 hari berdoa ya, karena banyak doa-doa kita yang kita doakan sepanjang tahun dijawab oleh Tuhan, dan pada waktu 10 hari berdoa kita berikan kesaksian bagaimana doa dijawab. Tuhan mempercayakan 2 departemen, pelayanan anak-anak dan juga rumah tangga. Ya. Pelayanan anak-anak itu usia baru lahir sampai 14 tahun. Ini sebenarnya usia yang dipegang oleh Departemen Pelayanan Anak-anak. Sekolah Sahabat anak-anak hanya salah satu bagian dari pelayanan anak-anak. Jadi bukan Departemen Sekolah Sahabat anak-anak, bukan, departemennya adalah pelayanan anak-anak. Ya. Kalau sekarang bahasa Inggris sudah ditambahkan jadi ACM, Adventist Children Ministry. Ya, dulunya hanya Children Ministry, sekarang sudah pakai depannya Adventist, dan hampir semua sekarang sudah pakai Adventist ya, Adventist Stewardship ya, Adventist Personal Ministry dan lain sebagainya. Jadi 0 sampai 14 itu beginner, kinder, primary, PowerPoint. Itu dari GC sampai PowerPoint. Tapi North American Division membagi 2 PowerPoint itu dengan real time faith. Ya. Di North American Division bagi dengan real time faith usia 13 sampai 14 tahun. Tadi terima kasih anak-anak sudah menyanyi luar biasa tuh. Yes, Jesus Love Me. Ya, terima kasih pemimpin pelayanan anak dan guru sekolah sahabat anak-anak yang sudah membuat acara itu. Kemudian ada untuk remaja Cornerstone Connection. Cornerstone Connection sebenarnya adalah di bawah sekolah sahabat anak, sekolah sahabat dewasa, departemen sekolah sahabat. Ya. Tapi kadang-kadang departemen sekolah sahabat hanya ngurus yang dewasa. Jadi yang remaja akhirnya dipegang oleh departemen pelayanan anak-anak.
juga di conference ada kita namanya HOPE, Hymn of Praise Assemble. Ini anak-anak dari berbagai gereja, ya, mereka melakukan satu assemble. Ini dimulai tahun 2015, kemudian mereka terus kemudian 2016 mulai secara konsisten untuk berarti dan melayani di beberapa tempat, termasuk konser mereka. Konser di Taman Suar, banyak saya mau cerita mengenai ini, tapi lain waktu mungkin. Ya, juga pada waktu di Unai, mereka melayani di Unai dalam ibadah kebaktian. Biasanya kalau Unai itu agak sedikit gini suara, waktu melayani itu semuanya tenang sekali ya dalam pelayanan pada saat itu. Ini Cornerstone Connection di Hope Channel Indonesia yang juga pelayanan dari 2016 hingga sekarang masih eksis untuk ini. Pertanyaan anak-anak sudah mulai juga dengan Global Day, ya, Hari Global Anak, Maret tanggal 20, dan saya pikir jemaat-jemaat kita juga melakukannya. Ini salah satu jemaat Q yang melakukannya. Kemudian juga sertifikasi kepemimpinan guru sekolah sahabat anak-anak atau pelayanan anak-anak, ya, level 3 dan 4 yang sudah dilaksanakan. Kemudian kita melakukan iBible Camp 2021, tahun lalu 2020, ya. Tahun ini buat kembali dan pengikutnya banyak sekali anak-anak. Saya pikir anak-anak kita juga ikut di dalamnya. Bukan hanya yang Advent, tapi juga yang non-Advent juga banyak ikut dalamnya. Kemudian hari doa sudinya bagi anak-anak berisiko, ini juga tentunya sudah dilakukan Mei tanggal 22 di jemaat kita masing-masing. Kemudian ada doa bagi Week of Prayer, ya, itu sedunia. Ya, tanggal 5 dan 6 Juni kita juga melakukannya pada waktu itu. Ya, satu sabat diambil tanggal 5-nya. Kemudian anak-anak terakhir adalah sabat anak yang baru saja dilakukan tanggal 24 Juli kemarin. Ya, mengambil tema call. Ya. Kemudian Departemen Rumah Tangga dimulai dengan Minggu Sembayang. Ya, ini biasa Minggu Sembayang Februari adalah Minggu Sembayang Rumah Tangga dan Pernikahan. Ya, lebih fokus kepada pernikahan. Ya. Dan saya pikir juga kita sudah melakukannya. Sedangkan Minggu Sembayang yang kedua, bulan September, bulan depan, tanggal 5 sampai 11, itu berbicara pada kebersamaan dalam rumah tangga. Ya. Kebersamaan dalam rumah tangga. Jadi lebih menekankan pada kelompok rumah tangganya. Kalau Februari kepada pernikahannya, suami istri. Kemudian ada seminar rumah tangga, ya, yang diadakan oleh GC. Kemudian juga ada sahabat penghormatan bagi lansia 22 Mei. Saya rasa juga jemaat kita melakukannya bagi semua orang tua kita, maka jemaat berterima kasih untuk semua dedikasi mereka. Kemudian ada seminar rumah tangga juga dari ini sebulan sekali, sahabat keempat setiap bulan, ya, mulai bulan Mei yang lalu, kemudian bulan Juni, bulan Juli, bulan Agustus nanti tanggal 21. Jadi sahabat depan ada seminar rumah tangga jam 3 sampai tutup sahabat. Ini meeting dilakukan oleh GC, kemudian ada leadership. Baik, saya ingin masuk pada bicara kita pada sahabat ini, 5 ketur roti. Tapi rotinya bukan seperti ini ya, ini sudah roti zaman kita ini. Ya, rotinya tidak seperti ini tentunya. Ayat inti yang diambil sudah dibacakan tadi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dilandaskan dari Yohanes pasal 1 pasal 6 ayat 1 sampai 15. Jadi khotbah saya pada saat ini dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Nanti saudara bisa baca, ya. Saya bacakan bagian pertama ini saja. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2-nya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ya, nanti kalau saudara baca sampai ayat yang ke-15. Jadi saya bagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah Yesus lelah
tapi belas kasihan muncul. Kemudian anak kecil yang suka memberi, orang tua dalam mendidik anak kecil tersebut, sisa 12 bakul, dan yang kelima adalah apa yang bisa kita pelajari yang Yesus ingin agar kita lakukan. Baik, ayat 1 dan sampai 3 tadi katakan bahwa Yesus itu, saya ingin kembali ke ayat 1 sampai 3 ya. Yesus berangkat dari orang banyak itu ya. Kemudian Yesus mulai menyingkir, dia ke Danau Tiberias, tapi orang banyak juga mengikuti. Ya. Orang banyak mengikuti, bukan hanya yang jalan kaki, tapi juga sebagian itu naik perahu juga. Jadi walaupun Yesus maunya, Yesus pada waktu itu sudah capek, sudah lelah, Yesus bilang, udahlah kita naik perahu, kita istirahat dulu. Ya. Tapi orang banyak ikut. Ikut bukan hanya ikut jalan kaki yang ada di seberang bisa dilihat dari danau, tapi juga sebagian naik ke perahu dan juga ikut di dalamnya. Jadi ikut mengikuti perahu daripada Yesus. Ya. Ayat 4 dikatakan, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Jadi kalau sudah Paskah, orang akan ke tempat ke Yerusalem untuk merayakannya. Jadi ini memang perayaan besar, orang banyak datang, orang banyak ikut, orang banyak mau untuk merayakan Paskah pada waktu itu. Saya gambarkan ini seperti kita lah ya, kalau lebaran. Kalau mau lebaran lah ya. Kan kalau mau lebaran itu kan waduh, dari mana-mana orang mau pulang ke kampungnya masing-masing ya, secara khusus Jawa ini. Ya. Dan itu penuh, biasanya penuh. Mau naik pesawat juga penuh, kita mau naik angkutan darat juga penuh. Ya, kami itu pernah, ya sering lah ya, sering kalau sudah mau lebaran itu, ya, kalau bulan puasa, bulan mau lebaran, kalau pulang Rabu malam, ya, selesai Rabu malam jam 8:30, jam 9 gitu keluar dari gereja, ya, kami itu kalau sudah lebaran tuh sering sampai rumah itu jam 1. Bayangkan, padahal tuh jaraknya hanya dari Keramat ke Bekasi kami. Ya. Tapi mau lewat tol macet, mau lewat jalan biasa macet, mau lewat sampai kadang-kadang kami tuh minggir. Saya bilang udah pinggir aja, stop, kami tidur dulu di mobil. Sampai nanti agak bisa jalan baru bergerak lagi. Jadi suasana Yesus pada Yohanes pasal 6 saya bisa bayangkan. Bagaimana orang itu datang dari berbagai daerah untuk mengadakan perayaan pada waktu itu. Dan kemudian mendengar Yesus ini sudah naik daun lah ya. Kalau istilah kita sekarang udah mulai ngetop gitu ya. Udah mulai ngetop ya. Kalau hasil survei udah mulai tinggi di surveinya ya. Kalau hasil survei, maka orang banyak mengikuti dia. Jadi orang bukan hanya oh Yesus sudah capek, udah Yesus pergi naik perahu, dan dia mau pergi ke sana, maka orang diam saja. Enggak. Ya. Yesus naik perahu, orang juga naik perahunya masing-masing. Ikut perahu lainnya, kemudian ngikut perahu kemana perahu Yesus pergi. Dan orang yang jalan kaki juga ngikut gitu. Kemana sampai Yesus. Akhirnya Yesus mengambil tempat, kemudian mengambil satu tempat, dan kemudian dia mulai berkhotbah di sana. Dia mulai melayani di sana, kemudian waktunya sudah sampai sore, kemudian katakan, ini orang gimana nih, ini belum pada makan ini. Ya. Ini belum pada makan. Gimana coba cari makanan, supaya mereka bisa makan. Saudara bisa bayangkan berapa banyak orang mau dikasih makan. Ya. Sedangkan mungkin kalau gereja kita saja di Mount Moriah, kemudian ada gabungan potluck, itu mau siapkan berapa itu ya. Kalau potluck wilayah misalnya. Ya. Kalau PA saja udah penuh, itu baru PA loh. Ya kan gereja penuh ya kalau sudah PA gabungan. Apalagi kalau sahabat gabungan, wilayah saja udah penuh. Ini orang begitu banyak, mau makan di mana? Itu sebanyak itu. Itu sebabnya kan pada waktu suruh cari makan, Andreas datang, kemudian katakan, ini ada anak kecil yang bawa makanan. Ya. Dan kita tahu kalau orang pergi, tentunya bawa makanan kan. Ya, kalau orang pergi mau ke luar kota lah ya,
Kalau luar kota biasanya kalau dari Manado itu selalu bawa paling nggak roa dari bawah lah gitu ya, udah disambelin apa semuanya ya. Baik mau pergi ke Jakarta atau mau pergi ke Amerika apalagi ya. Ikan teri biasanya udah dibawa lah, itu udah disiapin semua, cakalang udah disiapin ya. Sudah disiapkan semuanya. Begitu juga orang-orang pada waktu itu. Jadi mereka sudah siapkan makanan. Mereka sudah siapkan makanan untuk mereka bawa untuk perayaan yang akan diadakan. Nah, pada waktu Yesus katakan cari makanan untuk mereka, maka dicari-cari. Ada, katakan di antara orang banyak itu apa ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka, kanak-kanak yang bergantung pada ibu mereka. Jadi ibu-ibu juga ikut dan tentunya bawa makanan hanya untuk bawa makanan mereka. Ya. Kalau kita pergi baik ke luar kota pakai paspor gitu ya, bawa cakalang, bawa ikan teri, ya, bawa roa gitu kan tuh biasanya nggak banyak benar gitu ya, nggak banyak sekali, hanya cukuplah untuk kita, paling oleh-oleh sedikit untuk sana gitu kan. Nah ini juga demikian, di antara ibu-ibu yang banyak tersebut maka ada anak yang kasih tahu, ini saya ada nih makanan ya, saya ada makanan yang hanya roti dengan ikan. Bayangkan, banyak ibu-ibu di situ, banyak bapak-bapak di situ, banyak anak-anak juga di situ, tapi hanya anak ini yang mau untuk ngasih gitu loh. Ini ada, saya punya. Ya. Ini ada, saya punya. Saya rasa bahwa murid-murid itu mencari gimana cara makanan. Ya. Tapi anak ini menawarkan diri untuk, ini saya punya makanan. Walaupun makanannya itu hanya 5 roti dengan hanya ada 2 ikan yang sebenarnya hanya untuk dia. Sekali lagi ini dalam perjalanan, dalam satu perayaan. Jadi makanan bukan makanan yang memang dibawa untuk khusus dan lain sebagainya, enggak, untuk diri sendiri biasanya. Dan itu dilakukan untuk mendapatkan anak ini untuk katakan ini saya ada, ya. Dan Andreas membawanya pada Yesus. Kalau kita lihat roti, ya roti baik pada waktu saat ini tentunya adalah yang mengandung kalau kita katakan dengan roti gandum ya, itu roti gandum lebih baik daripada hal-hal lainnya. Kemudian makanan sehat lainnya, ya. Dan saya pikir ini bagi kita di Mount Moriah makanan sehat sudah santapan sehari-hari kita lah ya untuk ini, ya. Tapi yang saya inikan bahwa anak ini tidak menahan sifat-sifat yang sebagaimana anak-anak, ya. Sifat pelit atau kikir adalah sifat dasar manusia yang paling mendasar. Sifat pelit biasanya disebabkan oleh kekhawatiran yang berlebihan akan sesuatu hal yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi orang itu pelit atau kikir itu karena pikir nanti kalau saya kasih saya apa dong? Ya. Kalau saya kasih nanti saya kekurangan dong. Ya. Kalau saya kasih saya dapatkan apa? Tapi enggak, anak ini punya keinginan untuk memberikan. Anak ini mempunyai sifat untuk memberi apa yang ada padanya. Ya. Anak-anak sekarang kan mainannya beda-beda dengan zaman dulu ya. Ya. Zaman dulu masih ada apa nih? Main kelereng, main gundu ya. Zaman sekarang masih ada main gundu. Tempatnya udah nggak ada lagi lah lapangannya. Ya. Kalau balap karung 17-an lah ya. Nah, sekarang main game, main iPad ya dan lain sebagainya ya. Kemudian sampai di tempat tidur juga masih tetap aja makanan nggak disentuh dan lain sebagainya ya. Jadi seolah-olah anak itu ya, tapi Yesus memberikan bahwa anak itu berharga. Anak itu adalah satu hal yang diajarkan bagaimana untuk memberi, bagaimana untuk menyelamatkan segala sesuatunya. Saya senang dengan jemaat Mount Moriah karena dulu ini masih pada kecil-kecil, sekarang udah rapi-rapi semuanya. Anak-anak di Mount Moriah sudah pada dewasa lah boleh dibilang ya, sudah pada dewasa ya, dan menggunakan pakaian yang rapi untuk ibadah pada hari Sabat ini. Anak-anak itu satu hal yang sangat berharga. Ya. Apapun kita selalu melihat bahwa anak-anak itu adalah hal yang sangat berharga. Ada satu kejadian
di Amerika Serikat, di Cincinnati, katakan ada satu orangutan yang sangat langka. Jadi pada waktu satu kali ada seorang ibu yang sedang pegang anaknya, kemudian anaknya jatuh. Ke tempat orangutan ini, ya, tempat gorila ini, ya, gorila, ya. Kemudian anak ini jatuh, bukan hanya jatuh diambil sama gorila ini, padahal gorila yang langka, kemudian dibawa lari. Ini anak itu dibawa lari, itu tuh diseret-seret, saya bisa lihat. Orang-orang pada berteriak. Ini bagaimana ini gorila yang langka, ya, yang sangat langka. Di anak ini tuh diangkat. Nah, diseret-seret seperti itu. Iya, diseret-seret itu. Tapi bagi orang sana bahwa ada gorila itu ditembak mati demi menyelamatkan seorang anak. Kalau lihat ukurannya kan ini gorila langka dibandingkan dengan anak, mungkin orang bilang ada pada ini sayang gorilanya udah langka. Tapi anak itu lebih berharga, jauh lebih berharga. Walaupun itu yang paling langka lainnya yang sudah dipelihara dengan baik dan lain sebagainya. Anak-anak itu harus kita didik dengan baik. Ya, Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut, baginya masa tuanya tidak akan menyimpang. Train up. Melatih anak-anak, maka pada masa tuanya mereka tidak akan kemana-mana. Melatih mereka untuk baca Alkitab mereka, satu hari satu pasal. Kemudian kalau kita melihat dalam Amsal 23:13 katakan, jangan menolak didikan hai anak dari anakmu, ya, ia tidak akan mati kalau mukulnya dengan rotan, ya. Katakan correction, ya. Pakai kata correction. Kemudian kalau Amsal 23:12 kata bahasa Indonesia juga didikan, tapi instruction. Jadi memperbaiki, memberikan arahan yang diinginkan. Jadi anak-anak itu adalah yang harus dijaga, harus dipelihara, harus dilatih, bukan hanya sebutkan jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, mesti begini, mesti begitu, dan lain sebagainya, tanpa memberikan contoh, tanpa melatih mereka untuk kehidupan mereka. Matius pasal 18 ayat 3 katakan, dengan sungguh-sungguh aku mengatakan kepadamu, jika kamu tidak berubah haluan dan menjadi bagaikan anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Berubah haluan, karena anak-anak itu polos keadaannya, jadi harus mengubah haluan di dalamnya. Anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, yang sebenarnya adalah miliknya, tapi dia mau untuk memberikan itu, tentunya oleh sebab orang tuanya yang mendidik. Tidak mungkin orang tuanya mendidik anaknya tidak baik. Kalau tidak baik, saya pikir anaknya tidak akan mau. Tidak akan mau memberikan. Apalagi disuruh maju, ayo maju ke depan, ya, dekat pada Yesus, bawa itu rotimu, bawa itu ikanmu. Ya. Tapi anak ini tentunya dididik dengan baik. Ada peranan orang tua di sana. Itu sebagai bagian ketiga saya berikan. Orang tua dalam mendidik anak kecil tersebut. Alkitab mengatakan demikian. Cara mengajar anak-anak yang paling efektif adalah dengan memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak secara konsisten. Pembentukan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan melihat contoh perilaku orang tuanya sehari-hari, maka anak akan belajar bersikap baik dengan sendirinya. Mulailah bersikap baik dan menjadi teladan bagi anak kita, karena cara terbaik untuk mengajar kebaikan adalah melalui contoh, bukan sekedar memberi nasihat. Jadi katakan,
anak-anak itu akan konsisten melakukan hal yang baik kalau memang orang tuanya melakukan dengan baik. Anak-anak akan melakukan hal yang baik kalau guru anak-anak memberikan contoh yang baik. Anak-anak akan melakukan yang baik kalau kita para orang tua di gereja melakukan hal yang baik. Kemudian hal lain adalah ketika anak bersikap baik dan sopan, berikan mereka pujian. Nah, ini yang sering nih jarang kita lakukan. Ya. Kita seringkali kalau anak udah nggak baik, aduh ini anak nakal amat sih. Ya. Tapi kalau giliran mereka baik, seperti tadi itu nyanyi Jesus Love Me, ya, kita harus kasih pujian walaupun ada yang pegang bola begini-begini, ya. Tapi mereka melakukannya dengan senang, mereka melakukannya dengan baik, dan kita harus kasih pujian. Kamu sudah nyanyi baik, kamu sudah lakukan baik, kamu memang hebat gitu. Kamu memang baik untuk melakukannya. Jangan hanya kita membatasi untuk melarang sana sini, tapi hal yang lain kita tidak berikan. Pada waktu kita harus memberikan respon kita yang baik, maka mereka pun akan memberikan hal yang baik. Dan jangan lupa, anak-anak juga akan mengucapkan hal yang baik bagi orang tua kalau orang tua melakukan yang baik. Ya. Kalau ini waktu offline, waktu offline ataupun online, saya selalu tekankan sama guru sekolah sahabat anak-anak, supaya anak-anak juga menyapa orang tua di gereja. Ya. Masuk biasanya kalau memorial langsung bagi kelas, ada gereja yang masih digabung dulu, ya, baru mereka breakout room, ya. Tapi masuk ya sapa gitu loh. Selamat sahabat opung, selamat sahabat opa, selamat sahabat ini. Walaupun dengan tingkah laku mereka yang membuat kita tertawa tentunya, kita membuat tersenyum. Tapi itu akan melatih mereka untuk bersikap baik dan sopan. Seorang profesor mengatakan demikian. Melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang kikir cenderung terserang penyakit. Mengapa demikian? Karena orang kikir biasanya cinta uang. Bila uangnya sedikit berkurang, maka dia akan stres dan tubuhnya akan mengeluarkan hormon kortisol yang akan mengurangi kekebalan tubuh. Memberi dapat memperpanjang umur. Ya. Itu sebabnya kita kan sekarang lagi dihimbau. Ya. Himbau terus, kalau ada tetangga yang isoman, ya gantian lah yang kasih masak untuk makanan mereka. Selain membantu mereka, itu juga membantu diri kita sebenarnya. Membuat kekebalan tubuh diri kita itu menjadi ada dengan sifat memberi. Menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. Jadi dengan menolong orang lain, kita akan juga menolong diri kita sendiri. Manusia dengan otak paling bahagia di dunia, ya, adalah orang dengan gelombang gamma dalam tubuhnya yang besar. Dan ditemukan orang yang paling bahagia di dunia itu bukan orang ini. Yang paling bahagia adalah Martin Richard, seorang biksu dari Prancis. Ya. Pada waktu diukur, gelombang gamanya itu sangat besar. Pada waktu ditanya apa kunci kebahagiaannya, dia katakan kunci kebahagiaan saya adalah mementingkan orang lain. Dengan menolong orang lain, maka akan memberikan kebahagiaan bagi kita, akan memberikan gelombang gamma dalam tubuh kita yang sangat besar. Juga anak-anak kita akan melihat dan anak-anak kita juga akan melakukannya dengan baik. Itu sebabnya peran keluarga sangat penting. Hamba Allah dalam buku Hidup yang Terbaik katakan demikian. Bagi anak-anak, rumah tangga harus menjadi tempat yang paling menarik di dunia. Satu keringan merestui, sepatah kata dorongan atau pujian, itu akan menjadi bagaikan sinar matahari di hati mereka. Dan sering membuat sepanjang hari itu menjadi bahagia. Apalagi saat ini semuanya kerjakan di rumah. Memang paling kasihan anak-anak seperti masa-masa seperti sekarang ini. Ya. Masa-masa sekarang ini walaupun kadang-kadang ada juga anak-anak yang jahil, suruh belajar, iya, kemudian kameranya ditutup, ya, bahkan sengaja dikeluarin. Kenapa kamu keluar? Iya Bu, ininya jelek, padahal dia mau main-main sebenarnya. Ya. Jadi ada hal yang dalam suasana seperti sekarang ini, dalam kehidupan rumah tangga kita, baik ayah, ibu, kakak dengan adik,
membuat satu tempat yang menyenangkan bagi kita. Ibu katakan, ibu-ibu harus ingat, bila anak-anak tidak menemukan dalam diri ibunya sesuatu yang memuaskan kerinduan mereka akan rasa simpati dan persahabatan, mereka akan mencarinya dari sumber lain di mana baik pikiran dan tabiat mungkin akan terancam. Kan juga dengan ayah. Ayah adalah pembuat undang-undang keluarga, dan seperti Abraham, ia harus menjadikan hukum Allah sebagai aturan rumah tangganya. Dengan lemah lembut dan tegas, usaha yang sabar dan doa, maka keinginan-keinginan mereka yang salah harus dicekal dan kecenderungan-kecenderungan mereka harus tolak. Gunakan waktu bersama anak-anakmu. Kenalilah, bergaulah dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga. Menangkan kepercayaan mereka. Apapun kekacauan dalam urusan bisnismu, dia harus masuk ke rumah dengan tersenyum dan kata-kata yang menyenangkan. Waktu seperti masa pandemi sekarang ini, mari kita gunakan waktu kita bersama anak-anak kita dengan baik. Kenali, bergaul dengan mereka dengan baik, agar mereka bisa percaya kepada kita. Gunakan waktu bersama-sama dalam keluarga, dalam ibadah pagi maupun malam. Matikan TV, matikan gadget, ajak mereka untuk mari kita bersama-sama dengan Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Hai anak-anak, katakan, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah dalam Tuhan. Bagi anak-anak yang sekarang ada, ya, taati orang tua. Ya. Sama-sama dengan orang tua di rumah, ya. Mari sama-sama buat suasana menyenangkan dalam rumah, khususnya pada suasana seperti pandemi sekarang ini. Karena kalau nggak ada orang tua susah. Kalau orang tua nggak ada susah. Ya. Ada satu daerah di Thailand, ya, daerah Thailand, kemudian mereka ingin memindahkan gajah-gajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau Indonesia seperti apa di Lampung sana, ya, tempat gajah, ya. Jadi mereka akan pindahkan. Kemudian mereka pindahkan gajah-gajah ini dari tempat ke tempat yang baru. Tapi tempat yang baru ini yang dipindahkan adalah lebih banyak anak gajah, ya, anak gajah. Kemudian anak gajah ini dipindahkan dari tempat itu, sementara induk gajah itu mereka pisahkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya. Pada waktu anak-anak gajah ini, hanya anak-anak gajah ini di tempat yang baru, ya, maka anak-anak gajah ini begitu liarnya. Bukan hanya liar, badan mereka pun cepat naik, cepat tumbuh, cepat gede. Ya. Langsung gede itu badan, ya. Mereka gajah-gajah itu langsung besar badannya dan lain sebagainya, sehingga mereka dalam keadaan yang liar, badan besar, cepat. Kemudian dipelajari, kenapa sampai demikian? Kenapa anak-anak gajah ini sampai demikian? Rupanya didapati bahwa anak-anak gajah itu biasanya mencontoh dari orang tuanya. Ya. Jadi dari orang tua mereka. Jadi anak-anak gajah ini pada waktu kecil, ya, pada waktu mereka mau makan atau mereka mau minum, kalau sudah mulai banyak makan atau minum, maka induk gajah ini akan menyingkirkan dengan belalainya atau dengan kakinya supaya anak gajah ini menjauh. Supaya anak gajah ini menjauh. Ya. Jadi menjauhkan gajah, anak-anak gajah itu dari makanan atau minuman. Ya. Jadi terkontrol mereka punya badan. Nah, di tempat yang baru karena nggak ada induk gajah, mereka tidak terkontrol, jadi badan mereka besar dan akhirnya liar. Jadi orang tua itu perlu di rumah, ya, perlu di rumah. Orang tua mendidik, menggiring, mengawasi kita, mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anak dan lain sebagainya, tentunya untuk kebaikan kita para anak-anak. Bagian yang keempat, sisa 12 bakul dari 5 bagian. Ya. Setelah orang banyak itu diberi makan, masih berkelimpahan juga sisanya. Tetapi ia yang mempunyai segala sumber kuasa yang tiada terbatas itu berkata,
kumpulkanlah segala sisanya, supaya barang apapun jangan terbuang. Perkataan ini lebih berarti daripada menaruh roti dalam bakul. Di dalamnya terkandung 2 pelajaran. Jadi pada waktu anak kecil ini membawakan 5 roti dan 2 ikan, kemudian Yesus memberkatinya, memberi makan semua sampai ada sisanya itu 12 bakul itu diapakan. Ini belum sisa 12 bakul, biasanya langsung babungkus ini ya. Langsung babungkus ya. Biasanya kalau sudah di gereja juga gitu ya, kalau udah nggak ada lagi yang makan, ya udahlah ya. Biasanya ayo Superindo buka gitu ya. Masukin ya. Dikasih dan lain sebagainya untuk dibawa pulang. Demikian juga pada waktu itu. Pada waktu itu setelah anak itu memberikan makanannya, kemudian Yesus memberkati makanan itu, dibagikan semuanya sudah kenyang, ada sisanya. Sisanya diapakan? Sisanya dibungkus, dibagikan kepada orang-orang itu. Dibagikan lagi kepada orang-orang itu. Kemudian yang sisa ini yang dibagikan itu, maka orang-orang itu pada waktu bubar, pada waktu setelah selesai acara, kan masih perayaan Paskah ini yang tadi saya katakan, mereka ingin ke tempat Paskah ke Yerusalem, maka mereka itu membagikan roti yang mereka bawa berdasarkan mujizat yang Yesus lakukan tadi. Jadi mereka bagikan ke orang lain dengan katakan, ini ada makanan, roti dan ikan. Tadi Yesus melakukan mujizat dan ini sisa makanannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang luar biasa. Mereka bukan hanya sisanya mereka bawa pulang untuk mereka sendiri. Sekarang mereka sudah kenyang secara firman, mereka sudah kenyang secara jasmani. Sisa makanan jasmani itu mereka bagikan ke orang lain dan memberitahukan bahwa ada Yesus yang melakukan mujizat, dan ini sisanya mereka berikan juga kepada orang lain. Mama melakukan demikian. Tiada yang boleh terbuang. Janganlah kita menyia-nyiakan keuntungan jasmani. Kita jangan melalaikan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi orang. Biarlah segala sesuatu dikumpulkan untuk memenuhi keperluan seorang yang lapar di dunia ini. Kemudian kalimat berikut. Apabila sisa-sisa yang dimasukkan dalam bakul sudah dikumpulkan, orang banyak itu teringat akan sahabat-sahabat mereka di rumah. Mereka mau agar sahabat-sahabatnya juga dapat menikmati roti yang telah diberkati Kristus. Isi bakul-bakul roti itu telah dibagi-bagikan kepada mereka yang memerlukannya dan dibawa pulang ke tempat mereka yang terpencar-pencar di sekitar daerah itu. Jadi sekarang sudah kenyang secara jasmani, kenyang secara rohani. Sisa roti itu mereka bawa pulang, mereka bagikan ke orang lain dan katakan bahwa ini mujizat yang Yesus lakukan tadi, di mana saya sudah makan dan juga kamu juga harus merasakannya. Demikian juga dengan kita. Setelah kita kenyang dengan makanan rohani bagi kita, maka tugas kita adalah juga membagikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah mengenyangkan saya. Ini loh, ada Yesus yang memberikan makanan itu. Katakan kutipan berikut mengatakan, demikian juga kita patut dalam perkara rohani. Saya yang bagian merah, tiada sepatah kata pun yang berhubungan dengan selamatan kekal yang terbuang percuma di atas tanah. Jadi kepada siapapun bagi kita yang telah mendapatkan dan mengenal Yesus, mendapatkan mujizat Yesus, yang telah merasakan bagaimana Yesus melakukan mujizat bagi diri kita, waktunya bagi kita untuk membagikan kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya. Apa yang kita bisa pelajari pada Sabat siang ini? Bagian yang kelima. Yesus ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa mujizat tentang beberapa ketur roti ini mengajarkan tentang kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bagi Allah tidak ada hal yang mustahil.
segala sesuatunya bisa Yesus lakukan. Bisa Allah lakukan apapun itu. Jangan pernah putus asa dan lari kepada hal-hal yang lainnya. Bila kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, kita patut bergantung kepada Allah. Masa-masa pandemi sekarang ini, kadang-kala kita stresnya luar biasa. Kita perlu bergantung kepada Allah. Kita perlu berpegang kepada Allah. Kita perlu memegang Allah dalam kehidupan kita. Sama seperti apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Jikalau pekerjaan itu daripada Allah, maka dia sendiri akan menyelesaikannya dengan baik. Jangan pernah tahan-tahan. Jangan pernah tahan apa yang sudah kita dapatkan, mujizat apa yang kita pernah dapatkan. Mari bagikan kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberkati kita dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita tahan-tahan berkat rohani yang Tuhan dapatkan, berkat jasmani yang Tuhan telah berikan, dan mujizat-mujizat lain yang telah Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya, kalau ini kita lakukan, maka pada waktu Yesus datang yang kedua kali, pada waktu nafiri dibunyikan, pada waktu malaikat-malaikat datang bersama-sama dengan Tuhan, dan dia berseru, maka kita pun akan katakan, Tuhan, ini anak-anak saya, ini anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan, ini suami saya. Tuhan, ini istri saya. Tuhan, ini orang tua saya. Tuhan, ini kami keluarga yang sudah merasakan mujizat Tuhan. Maka pendeta pun akan katakan, Tuhan, ini umat-umat Tuhan di Mount Moriah siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka Tuhan akan mengatakan, hai hambaku yang sabar dan setiawan, masuklah ke pintu gerbang yang aku sediakan bagimu. Tuhan memberkati kita.